Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Ada sejarah kelam terukir, namun yang perlu kita ketahui, siapakah pemimpin PKI pertama kali? Dari berbagai sumber, cikal bakal berdirinya PKI dimulai pada 23 Mei 1914. Bermula dari ISDV, merupakan organisasi komunis yang didirikan oleh orang Belanda yang bernama Henk Senievlet. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kemudian ISDV menyebarkan paham komunisme, salah satu melalui organisasi Serikat Islam. Masuknya paham komunis ke Serikat Islam membuat timbul perpecahan. Beberapa tokoh Serikat Islam akhirnya bergabung ke ISDV. Hingga pada 1920 ISDV mengadakan kongres di Semarang yang kemudian lahirlah Perserikatan Komunis di Hindia (PKH) yang diketuai Samaun. Samaun merupakan pria kelahiran Sumopito, Jombang pada 1899 silam. Desa kelahirannya cukup terkenal karena merupakan salah satu desa di Jombang yang memiliki stasiun kereta api pada masanya. Ayahnya bernama Prawiro Atmojo yang berprofesi sebagai seorang tukang batu di sebuah perusahaan kereta di Jawa Timur. Meski berasal dari golongan sosial rendahan, Samaun berhasil menempuh pendidikan di Tweede Klas atau sekolah dasar kelas 2 dengan durasi 3 tahun. Samaun bekerja sebagai juru tulis di Stadspor, sebuah perusahaan kereta api di Surabaya setelah lulus sekolah. Pada masa bekerja tersebut yang menjadi irisan sejarah antara Samaun dan gerakan komunis. Samaun aktif ikut dalam Serikat Islam sebelum akhirnya bertemu Henk Senievlet yang dikenal sebagai seorang pendukung Marxis. Senievlet menduduki posisi sebagai anggota Persatuan Buruh Kereta Api dan Tram di Belanda pada 1909. Kemudian dia dipindah ke Hindia Belanda pada 1913 dan mengorganisir para buruh kereta api dan tram. Pertemuan dengan Henk Senievlet membuat Samaun kemudian mendalami komunis dan bergabung ke ISDV hingga akhirnya menjadi pendiri sekaligus pemimpin PKI yang pertama. Samaun menjabat sebagai ketua PKI sejak 1920. Namun, pada 1921, dirinya sempat digantikan sementara Tan Malaka lantaran dirinya harus pergi ke Uni Soviet guna menghadiri Kongres Komunis Internasional. Sosok Samaun kembali ke Hindia Belanda pada 1922 dengan niat memulihkan pengaruh PKI. Akan tetapi, aksi-aksi yang dilakukan justru membuatnya ditahan dan diusir menuju ke Belanda pada 1923. Namun sebelum itu, Samaun telah ditunjuk oleh PKI untuk menjadi perwakilan di Eropa. Samaun kian aktif menyebarkan paham komunisme dengan berbagai cara selama di Eropa.
mulai dari menjalin hubungan dengan Perhimpunan Indonesia, menertibkan brosur, hingga melakukan siaran radio di Moskow. Bahkan, Samaun sempat dilarang kembali ke Indonesia karena pemahamannya yang kental tentang berbagai pemikiran berkaitan dengan komunis maupun Uni Soviet selama di Eropa. Samaun akhirnya kembali ke tanah air usai Indonesia memasuki masa kemerdekaan. Tepatnya pada 1957, saat itu terdapat momen besar Bung Karno yang melakukan kunjungan pertama kali ke Uni Soviet. Sepulangnya ke Indonesia, hubungan Samaun dengan PKI telah terputus. Kemudian pada 1959, Samaun diberi amanah menjadi Wakil Ketua Badan Pengawas Kegiatan Wakil Aparatur Negara oleh Bung Karno. Hingga pada 1961, Samaun mendapat gelar Dr. Honoris Causa (HC) dalam ilmu ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung dan sekaligus menjadi pengajar di sana. Pada 7 April 1971, Samaun diketahui meninggal di usia 72 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga Prawira Atmaja, Pasuruan, Jawa Timur. PKI merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia, meskipun mereka kerap identik dengan aksi-aksi pemberontakannya seperti yang terjadi di Madiun pada 1948 hingga pembunuhan 6 jenderal TNI yang dikenal dengan istilah G30S PKI pada tahun 1965. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai jejak Samaun, pendiri sekaligus pemimpin PKI pertama yang ada di Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.